Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin berkonsultasi mengenai program KB karena saya kan baru ingin memulai penggunaan KB. Nah, Lengkapnya siapa? nama saya Nafalvia. Baik Ibu Nafa. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya kontrasepsi itu apa. Jadi kontrasepsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah suatu kehamilan. Nah, kontrasepsi ini juga ada dua jenis, yaitu yang hormonal dan non hormonal, seperti itu. Nah, masing-masing jenisnya ini ada kelebihan dan efek sampingnya masing-masing. Nah, Ibu mungkin bisa melihat brosur ini. Ini ada contohnya. Ya, mungkin Ibu bisa melihat dulu. Nah, untuk jenis KB hormonal ini macam-macamnya itu ada pil KB, terus ada KB suntik, terus ada kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD yang hormonal. Nah, untuk keuntungannya sendiri yang biasanya itu adalah siklus headnya menjadi lebih teratur, terus pendarahannya lebih sedikit, anemianya berkurang, terus juga tingkat efektivitas untuk mencegah suatu kehamilan itu tinggi, biasanya sampai 90%. Terus juga tingkat resiko terjadinya penyakit reproduksi itu sedikit, seperti itu. Terus kalau untuk kekurangannya, biasanya menstruasinya jadi tidak teratur, biasanya 3 bulan atau lebih. Terus juga BB-nya meningkat atau tekanan darah tinggi. Terus juga terjadinya gangguan pembekuan darah, mual-mual, dan sakit kepala, pusing, seperti itu Bu. Terus juga adanya kemungkinan untuk terjadi kista vario. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam KB non hormonal ya. Di macam-macam KB non hormonal ini ada dua, yang secara alami dan secara alat. Nah, kalau yang alami ini ada laktasi, yaitu saat ibu menyusui, itu sudah termasuk dengan KB alami ibu. Terus juga ada senggama terputus, misalnya ketika ibu berhubungan dengan suami ibu, nanti saat mengeluarkan sperma, maka si suami ibu diharapkan untuk mengeluarkan ejakulasi atau spermanya itu di luar ibu, jadinya dan terjadinya suatu kehamilan, seperti itu. Terus juga ada sistem kalender, di mana ini akan dihitungkan tanggal menstruasi ibu. Jadinya ibu itu tidak dianjurkan untuk melakukan hubungan seksual di minggu subur ibu, misalnya. Nah, di kesuburan ibu itu ada di 2 minggu setelah menstruasi, seperti itu. Terus juga ada secara alat, yaitu ada penghalang atau biasanya kita sebut sebagai kondom. Terus ada menggunakan alat AKDR atau IUD, seperti itu Ibu. Untuk kelebihan, non hormonal biasanya tidak memerlukan perawatan secara rutin dan lebih tahan lama, dan juga memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Untuk efek samping, biasanya IUD ini dapat menyebabkan head tidak lancar, terus juga beresiko bergeser dari keluar dari tempatnya. Terus juga resiko efek samping, misalnya munculnya bercak darah, biasanya 3-6 bulan pertama pemakaian, dan juga biasanya untuk KB non hormonal ini biayanya lebih mahal daripada KB hormon, seperti itu ya Ibu. Begitu ya. Baik, kalau gitu kayaknya saya lebih tertarik menggunakan KB suntik yang hormonal tadi ya. Ya. Baik, jadi Ibu lebih tertarik untuk di KB suntik. Nah, biasanya kalau untuk KB suntik itu dia akan menyuntikkan hormon progestin ke dalam aliran darah ibu. Nah, biasanya ini dapat dilakukan di klinik, seperti itu ya Ibu. Nah, untuk KB suntik itu ada 2 jenis, biasanya untuk yang setiap bulannya atau 3 bulan sekali. Jadinya setiap 3 bulan sekali Ibu akan dilakukan KB suntik. Kelebihan di KB suntik pasti lebih praktis karena kan jangka waktunya nggak seperti pil yang setiap hari diminum. Cuman kalau suntik itu kan ada jangka waktunya. Baik ya, kayak gitu ya. Kalau saya boleh tahu cara penggunaan KB suntik itu kayak gimana ya?
Kalau untuk penggunaan KB suntik, ibu dapat datang ke pelayanan kesehatan. Jadi untuk jadwalnya, setelah ibu mau ngambil yang sebulan sekali atau 3 bulan sekali, nanti ibu diskusikan. Karena kalau di KB suntik ini ibu harus rutin, harus teratur. Kalau emang sebulan sekali, maka setiap bulan sesuai tanggal yang ditetapkan, misalnya tanggal 12, maka setiap tanggal 12 itu setiap bulannya ibu harus diberikan suntikan KB. Karena jika terlambat lebih dari 2 minggu, maka perlu dilakukan tes kehamilan sebelum mendapatkan suntikan KB lagi. Jadi seperti itu, Ibu. Oh gitu ya, Sus. Ya, apakah penjelasan dari saya sudah jelas? Ya cukup jelas, Sus. Terima kasih. Jadi bagaimana Ibu tertarik di KB suntik? Iya boleh, saya mau coba KB suntik, Sus. Baik, kalau kayak gitu kita jadwalkan ya, Ibu. Baik, terima kasih, Suster. Baik, sama-sama, Ibu.